Terima kasih. Mungkin dari 3 penanya tadi, mungkin secara umum Pak Deputi barangkali ada tanggapan dulu, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Teten. Apa sih guidelines dari ekspektasi ya? Guidelines dari ekspektasi tentu saja kinerja, target kinerja organisasi. Jadi misalnya saya, Pak Menpan ada ekspektasi dari Bapak Presiden 1, 2, 3, 4. Lalu Pak Menpan bilang ke saya, Pak Alex, saya diminta Presiden melakukan 1, 2, 3. Ekspektasi saya adalah Deputi SDM Aparatur melakukan 1, 2, 3. Karena kinerja saya harus mendukung kinerjanya Pak Menteri, kinerja Pak Menteri harus mendukung apa yang menjadi target dari Bapak Presiden. Nah, karena saya diberikan ekspektasi oleh Pak Menteri, saya ngomong sama Pak Aba, Pak Aba, saya punya target ini yang harus saya deliver ke Pak Menteri, karena itu saya kasih Pak Aba target bla bla bla. Itulah guidelines untuk cascading-nya Pak. Jadi bukan predefined seperti dulu yang kita kenal. Bisa jadi Pak Menteri ketemu Pak Presiden lagi, dikasih tugas tambahan. Ya, beresin ini, kementerian ini misalnya ya. Lalu Pak Menteri ngumpulin kita. Saya berharap ini Deputi bantu menyelesaikan ini. Ada ekspektasi baru dari Pak Menteri. Tapi guidelines-nya adalah harus untuk memenangkan organisasi. Bukan ekspektasi pribadi untuk memenangkan diri sendiri gitu. Karena pada akhirnya Pak Menteri akan dinilai oleh Bapak Presiden. Saya akan dinilai oleh Pak Menteri, Pak Aba akan dinilai oleh saya. Jadi nggak mungkin saya kasih ekspektasi Pak Aba ke kiri pada saat saya diminta oleh Pak Menteri ke kanan. Yang rugi akan saya sendiri kan. Saya diminta Pak Menteri ke kanan, Pak Aba saya suruh ke kiri gitu. Nah itulah guidelines Pak dalam cascading. Itulah sebabnya kenapa dialog itu harus sering dilakukan. Di dalam Permen 46 ya dialog itu harus frequent, harus sering dilakukan. Agar nggak keburu melenceng ekspektasinya itu. Nah kita tidak bisa menyamakan. Misalnya bisa nggak sesama sekda KPI-nya disamain aja. Bisa iya, bisa enggak. Tapi kita sebaiknya tidak mengatur serigid itu. Kita memberikan kesempatan kepada sekda untuk menerjemahkan visi dari bupati atau gubernur, apa yang mesti dicapai dan apa yang mesti disupport. Dialog antara sekda dengan kepala daerah. Kemudian sekda dengan kepala bironya dialog. Bagaimana mendeliver ekspektasi itu. Nah inilah keleluasaan yang kita berikan. Tapi memang saat ini kinerja organisasi kita belum define dengan baik. Itulah dengan Pak Erwan, Prof. Erwan, kami ingin ada guidelines tentang penetapan kinerja organisasi. Sehingga nanti jangan sampai tim saya menang semua, padahal organisasinya kalah begitu. Nah sebentar lagi akan kita keluarkan SE, pedoman distribusi kinerja individu terkait dengan kinerja organisasinya. Kalau organisasinya istimewa, maka berapa persen orang di dalam tim boleh disebut istimewa. Kalau kinerja organisasinya baik-baik saja, berapa persen orangnya boleh istimewa, berapa persen orangnya kinerjanya baik. Kalau sekarang nggak ada ikatannya. Mau kinerja organisasinya rendah, mau tinggi, orangnya baik-baik saja semua begitu ya. Jadi itu guidelines-nya Pak Teten. Kita tidak akan menulis secara rigid, tetapi dialog karena dia dynamic. Dia dynamic. Bisa jadi sekarang isunya inflasi, 3 bulan lagi isunya stunting. Dynamic itu yang dijawab oleh Permen PAN ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Karena kalau kita predefine, nanti kita akan terikat dengan paper yang kita buat di awal tahun, padahal kebutuhan organisasinya di tengah tahun barangkali berbeda. Kemudian terkait formasi, Pak. Ini juga sedang diskusi yang hangat dalam RPP yang kita rumuskan. Apakah orang naik jabatan dari ahli muda ke madya itu harus create formasi baru atau tidak? Padahal kan orangnya nggak nambah, keahliannya yang meningkat. Ke depan kita akan temukan solusi, apa perlu izin lagi formasi? Ini kan masalah orangnya tambah pinter aja, tambah ahli aja gitu. Orangnya kan nggak nambah gitu. Nah ini insya Allah nanti di PP itu akan lebih clear Pak. Tapi saat ini kita memang ada ikatan-ikatan yang tadi saya sampaikan, Permen ternyata terikat dengan beberapa PP di atasnya, bicara formasi, standar kompetensi jabatan, ya uji kom dan lain-lain. Insya Allah di PP yang tadi saya cerita itu akan kita sederhanakan lagi. Pak Manto, Kementerian Keuangan terima kasih juga sudah memberikan inspirasi kepada kami
memulai lebih dulu ya melakukan penyederhanaan JF yang tadinya 27 kalau nggak salah tinggal 4 ya Pak ya. Ini sangat baik, contoh yang sangat baik dari Kementerian Keuangan. Tadi Pak, apakah perlu ada mandatory KPI? Kami saat ini belum merasa perlu melakukan itu Pak. Karena sekali lagi spiritnya adalah organisasi itu unik. Dan setiap pimpinan punya ekspektasi terhadap organisasi masing-masing. Karena itu yang harus dilakukan adalah menerjemahkan ekspektasi pimpinan ke saya ke tim saya ke bawahnya lagi agar ini align Pak. Ya, sementara ini kami belum merasa perlu menyeragamkan. Karena begitu kita buat keseragaman KPI, nanti kita kebelenggu lagi di seragamannya KPI itu. Bisa jadi prioritas masing-masing instansi berbeda. Karena nanti pasti menyangkut bobotnya gede nggak yang mandatori itu. Nah, kalau bobotnya gede, ya udah saya fokus di sini aja dong. Nanti akan begitu lagi Pak ceritanya Pak Manto. Terima kasih, Pak Abah. Baik, makasih Pak Deputi. Nanti ditambahkan oleh Pak Deputi PMK. Baik, persilakan Pak Deputi. Baik Pak, saya hanya menanggapi yang berkaitan dengan formasi tadi ya. Meskipun disampaikan oleh Pak Deputi bahwa itu masih menjadi subjek prodikas ya. Cuma ini menjadi pengalaman kita aja Pak Deputi barangkali ya. Ada beberapa jabatan fungsional memang di open betul formasinya ya. Contoh dosen ya kalau nggak salah ya Pak ya. Dosen itu orang untuk menjadi guru besar itu nggak perlu menghitung formasinya berapa. Sepanjang dia memang memenuhi syarat, ya kemudian dia memang bisa diangkat menjadi guru besar, ya sudah diangkat aja menjadi guru besar. Tidak hitung formasi, tapi untuk jabatan yang lain masih ada seperti itu. Maka apakah memang ini ada karakteristik tersendiri, mana jabatan yang perlu formasi atau tidak, ini merupakan salah satu yang perlu kita diskusikan. Hanya memang secara logika ketika kita sudah meninggalkan butir-butir kegiatan, tentu apakah masih relevan formasi itu, ini juga menjadi hal yang perlu kita diskusikan kembali. Jangan sampai sekali lagi menghambat karir seorang PNS, sebetulnya itu di luar kemampuan PNS. Dia memenuhi persyaratan, saya nggak bisa gara-gara tadi Pak Alex sampaikan regulasinya nggak boleh, harus ada ini yang ke depan akan kita coba pikirkan kembali. Itu Pak Abah. Oke, baik Pak Deputi, Pak Alex, Pak Yomo, saya kira tadi dari 3 penanya tadi kaitan beberapa poin penting juga barangkali ya teman-teman kaitan dengan cascading tadi Pak Teten sedang dibuat SE-nya nanti akan ada keseragaman. Karena kalau kemarin kan predefined itu dia terkunci karena dia di jenjang itu dia melakukan itu aja kan gitu ya. Nanti nggak ada. Termasuk tadi Pak Warji nanti nggak ada lagi tugas tambahan Pak. Apa yang menjadi kontrak kinerja itu jadi tugas pokok yang harus diselesaikan menjadi ekspektasi atasan. Jadi di sini kita tidak mengenal lagi tugas tambahan. Yang kita kenal itu Bapak Ibu akan tambahan nilai ketika sekolah dapat S1, S2, S3 maka akan diberikan untuk kenaikan pangkat angka kredit kumulatif. Gitu ya. Kemudian butir kegiatan tadi saya kira kita lebih kepada ruang lingkup, tapi ruang lingkup itu harus relevan dengan jabatan dan tugas fungsi organisasinya. Ya, jadi tidak boleh juga jauh kecuali ada penugasan-penugasan khusus yang merupakan tadi ekspektasi atasannya. Nah, ini barangkali Pak Deputi tadi kaitan dengan usulan penyederhanaan birokrasi itu 1 Juli 2023, tapi kalau yang tadi karena ada penyederhanaan birokrasi, boleh Pak nanti dari Kementerian Keuangan diusulkan saja, masa transisi yang kita lakukan itu lebih cenderung kepada sistem penilaian. Karena ada masa transisi ke dalam sistem tadi penilaian yang kepada predikat kinerja. Jadi Bapak silakan diusulkan, dan kalau untuk penyetaraan jabatan kita tidak melihat lagi formasinya. Karena dianggap formasinya itu adalah menggantikan formasi jabatan eselon 3-4-nya yang memang dia terkena penyederhanaan birokrasi pemerintah. Jadi syaratnya Bapak Ibu sekalian termasuk ada program strategis nasional misalnya di tempat Bapak Ibu yang menyebabkan orang itu harus ke jabatan fungsional, itu hanya dengan persetujuan Menteri Pan-RB itu sudah bisa dia dialihkan atau dilantik ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian Permen Pan 1 2023 itu bisa memberikan pencerahan, memberikan arah baru terhadap tata kelola jabatan fungsional, dan mudah-mudahan bisa menjadi pengungkit kinerja bagi para pejabat fungsional, termasuk menjadikan pejabat fungsional inti dari kinerja sebuah organisasi. Kita berikan aplaus untuk kedua narasumber. Kami mengucapkan
Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir meluangkan waktu, dan mohon nanti kalau ada yang perlu didiskusikan nanti mohon bisa disampaikan kepada kami karena memang ini butuh penjelasan-penjelasan yang lebih luas ya terhadap substansi yang ada di dalam pasal ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Kami tutup kegiatan kita pagi sampai siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.